Kalau sebelumnya kita membicarakan unsur intrinsik dalam karya sastra, maksudnya dalam novel, hikayat, cerpen, dalam puisi, ya, dan sebagainya. Di mana kita perlu tegaskan di sini bahwa unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam novel, di dalam hikayat, di dalam cerpen, di dalam puisi, di dalam karya sastra itu sendiri. Sekarang kita membicarakan tentang unsur ekstrinsik dari karya-karya sastra tadi. Kita kasih contoh demikian. Misalnya sebuah karya puisinya Chairil Anwar tentang aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tak juga kau. Ketika kita membicarakan puisi yang berjudul Aku, yang dikarang oleh Chairil Anwar, terus kemudian kita membicarakan siapa Chairil Anwar, pada usia berapa dia menciptakan karya Aku, pada kondisi sosial politik seperti apa. Iya, kondisi sosial politik ini yang melatari lahirnya karya puisi Aku, ya, dan riwayat Chairil Anwar. Kemudian penerbit mana yang menerbitkan puisi tersebut, atau waktu itu puisi tersebut diterbitkan di majalah apa, gitu ya. Majalah apa, majalah tersebut begini begitu gitu, punya pandangan politik gitu, dan seterusnya. Yang seperti itulah yang disebut dengan unsur ekstrinsik, unsur di luar karya sastra itu, ya. Kita bisa membicarakan seperti misalnya novel Ronggeng Dukuh Paruk, atau novel yang paling terkenal lah, Bumi Manusia, ya, Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Di sini kita akan membicarakan tentang latar belakang siapa Pramudia Anantatur. Dia pernah aktif di Lekra, kemudian dia dibuang ke Pulau Buru sebagai tahanan politik. Kemudian Pramudia menciptakan karya tetraloginya, ya, 3 karangan, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa gitu. Kemudian Rumah Kaca dan seterusnya. 3 novel ini kemudian dibahas. Padahal kita sedang membicarakan tentang Bumi Manusia. Terus kemudian membahas tentang karya-karya lain Pramudia. Ini juga berarti sedang membicarakan unsur ekstrinsik gitu. Jadi unsur ekstrinsik intinya adalah unsur yang di luar tulisan tadi, di luar karya yang di dalamnya ada tokoh, ada setting gitu ya. Jadi termasuk cover, ya. Cover dari novel itu menarik sekali atau tidak menarik sekali, wah, mencolok atau tidak mencolok. Ketika membicarakan tentang covernya, kemudian juga membicarakan soal penerbitnya gitu. Inilah yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Tetapi biasanya di dalam soal-soal UN atau soal-soal SNPTN, ya, itu seringkali yang muncul menjadi pertanyaan adalah unsur-unsur intrinsik tentunya, ya. Apakah amanat dari hikayat tersebut? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh penggalan paragraf dari novel Bumi Manusia tersebut, dan seterusnya. Nah, itulah yang sering muncul gitu. Tapi perlu juga diketahui apa yang dimaksud dengan ekstrinsik dan intrinsik dalam sebuah karya sastra, ya.